Shalom. Berpujilah Tuhan. Bersyukur sama Tuhan sehingga kita bisa bertemu lagi di live sore hari ini. Ya, mari kita berdoa. Kita mulai share firman Tuhan malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau Allah yang baik. Terima kasih bila Roh Kudus bekerja setiap kami, sehingga kami yang menyampaikan dan kami yang mendengar diurapi Tuhan, sehingga kami masing-masing diberkati Tuhan, supaya kekristenan dan rohani kami tetap kami nempel kepadamu Tuhan, karena itulah sumber dari segala kemenangan kami. Engkau menyuplai dari segala apa yang kami butuhkan Tuhan, kalau kami melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Engkau sudah mengurapi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mau menyampaikan firman Tuhan. Mari kita buka dalam Yohanes 15. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 7. Ya. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tidak di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7 ini luar biasa saudara-saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya ulangi ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, puji Tuhan. Ayat 7 pasal 15 ayat 7 ini luar biasa indahnya. Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, saudaraku, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, Tuhan tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Tuhan. Itu bahasa lainnya bisa dikatakan manunggal, menjadi satu dengan Tuhan. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, saudara. Ya, dan nanti Tuhan itu bisa menyuplai segala kebutuhan kita. Tuhan itu maha kuasa, Dia maha tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia maha tahu, maha besar, maha kuasa. Dia maha melihat, Dia maha mengerti. Ya, Dia Allah yang mengetahui segala kebutuhan saudara. Karena Dia maha kuasa, saudaraku. Jadi masalahnya sekarang, ya saudaraku, kuncinya dari supaya kita tinggal di dalam Dia. Nah, itu kuncinya. Kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, nah itu firman Tuhan katakan, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ya, jadi luar biasa. Temanya malam ini saya kasih tema yaitu rahasia untuk manunggal dengan Roh Kudus. Ya, saudaraku, saudara tahu dalam firman Tuhan, Allah itu di surga, Tuhan Yesus naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya. Roh Kudus itu di bumi, ya. Roh Kudus turun, ya, memberi kuasa kepada kita, tinggal di dalam kita. Jadi Bapa itu di surga menurut Alkitab ini. Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu di dalam Markus 16 ayat 19. Ya, Bapa itu di surga. Ya, dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ya, itu dalam Markus pasal 16 ayat 19. Di mana Roh Kudus? Roh Kudus di bumi. Ya, Roh Kudus turun, ya, memberikan kuasa kepada kita. Ya, tidak diam di dalam kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baitnya Roh Kudus, rumahnya Roh Kudus. Ya, kita adalah rumah Roh Kudus. Ya, saudaraku, ya, kita mau belajar tentang bagaimana manunggal dengan Roh Kudus. Ya, saudaraku, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, Allah Bapa dalam perjanjian lama, saudaraku. Ya, orang Israel bilang jangan Allah
yang berbicara biarlah Musa saja yang kalau berbicara. Kalau Allah berbicara, kita akan mati, katanya bangsa Israel, ya. Jadi bangsa Israel minta supaya Musa saja yang berbicara. Saudaraku, nah Yesus, zamannya Yesus itu semasa dia hidup 2000 tahun yang lalu. Setelah Yesus naik ke surga, nah ini zamannya eranya Roh Kudus. Ya saudaraku, di mana Roh Kudus ada di bumi, menguatkan saudara, menghibur saudara, menyertai saudara, menolong saudara, memberikan kekuatan kepada saudara. Ya itu Roh Kudus, saudaraku. Ya, luar biasa. Jadi bagaimana rahasianya supaya kita manunggal dengan Roh Kudus, saudaraku ya. Tadi saya katakan bahwa kita ini didiami oleh Roh Kudus. Ya, saudara harus tahu dulu bahwa kita ini baiknya Roh Kudus. Kita diam di dalam Roh Kudus diam di dalam kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 bahwa Roh Kudus itu penolong itu diam di dalam kita dan menyertai kita. Ya, nah, itu luar biasa. Ada beberapa orang Kristen yang kurang tahu dalam hal ini. Katanya Roh Kudus itu keluar masuk. Ya, kalau dia bertobat, kalau dia berdosa dia keluar. Kalau dia bertobat dia balik, katanya begitu, saudaraku. Ya, ada jemaat gereja mengatakan begitu. Ya, kalau kita berdosa Roh Kudusnya pergi. Kalau kita bertobat Roh Kudusnya masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, gitu, saudara. Katanya begitu. Ya, menurut firman Tuhan tidak begitu, saudaraku. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 17, Roh Kudus itu diam di dalam kita. Memang dalam perjanjian lama begitu. Ya, dia masuk dalam saat-saat tertentu. Ya, setelah itu kehendak Tuhan selesai, Roh Kudus pergi. Dalam perjanjian baru tidak. Ya, Roh Kudus, Yesus naik, Roh Kudus turun dan terus tinggal di dalam kita. Ya, di dalam kita. Manunggal dengan kita, menyatu, permanen. Nah, kalau kita berbuat dosa, Pak, nah pertanyaannya, kalau kita berbuat dosa, Roh Kudusnya didukakan. Jadi bukan berarti Roh Kudusnya pergi, bukan. Dalam Efesus 4 ayat 30, jangan mendukakan roh. Ya. Jadi didukakan kalau kita berbuat dosa. Roh Kudus didukakan, bukan Roh Kudusnya pergi, didukakan. Ya. Jadi Roh Kudus tetap diam di dalam kita. Yang pertama, bagaimana kita bisa memahami atau manunggal dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu lembut, saudaraku ya. Lembut, manis, itu Roh Kudus. Ya, dia sopan. Kalau saudara tidak mengundang, dia tidak hadir. Ya, nah itu Roh Kudus, saudaraku ya. Nah, bagaimana kita bisa manunggal dengan Roh Kudus, saudaraku? Yang pertama, kita harus menyadari kita dilayakkan oleh Tuhan untuk menghampiri Tuhan itu melalui darah domba, darah anak domba. Ya, kita bertobat, kita disucikan, kita layak menghampiri Allah. Ya. Hanya bertobat, minta ampun, ya, disucikan oleh darah Yesus, kita dilayakkan. Ya, ada alasan, oh saya tidak layak ya. Saudaraku, kalau saudara mau bertobat, saudara mau ingin mendekat sama Tuhan, pasti Tuhan menerima. Ya, karena kita dilayakkan karena darah Yesus. Ya, bukan karena kita baik, saudaraku, bukan, tapi karena darah Yesus. Ya, kita dilayakkan menghampiri Tuhan karena kita bertobat dan minta ampun dan darah Yesus menyucikannya, sehingga kita dilayakkan untuk menghampiri takhta kemuliaan Tuhan, sehingga kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Jadi yang pertama, kita dilayakkan karena darah Yesus. Ya saudara. Yang kedua, bagaimana rahasianya bisa manunggal dengan Roh Kudus, menyatu dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Roh Kudus. Ya, rahasianya kedua, kita harus bersekutu dengan Roh Kudus secara konsisten, saudaraku, setiap hari, ya, terus menerus, Pak. Waduh, terus menerus, ya, terus menerus. Jangan diisi yang lain, ya. Kalau saudara ngisi porno, wah itu tidak konsisten, ya. Saudara isi yang lain, kebencian, lah itu tidak konsisten, ya. Saudara harus konsisten. Kalau saudara ingin manunggal dengan Roh Kudus, rahasia kedua, saudara harus konsisten. Saudara harus berdoa tiap pagi, ambil waktu untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, ya. Konsisten terus bersekutu dengan Tuhan, membaca firman, ya. Nanti Roh Kudus bisa menyatu dengan kita. Kita harus konsisten. Jangan isi dengan yang lain, ya, pikiran yang lain, ya. Tadi saya katakan jangan isi pornografi, jangan isi kebencian, jangan isi yang lain, saudaraku.
tapi biar kita memuji Tuhan, ya. Kita mau waktu lagi senggang kita bisa nyetel pujian, nyetel khotbah, banyak hal saudara yang bisa kita lakukan yang menguatkan iman kita. Ya, kita harus konsisten yang kedua, ya. Harus tetap memelihara hubungan dengan Roh Kudus, menjaga persekutuan dengan Roh, supaya kita manunggal dengan Roh Kudus, ya. Jadi luar biasa kalau kita dimampukan, kita diberi kesempatan untuk menunggal dengan Roh Kudus, itu luar biasa. Kita eranya Roh Kudus, ya. Reinhard Bonnke juga mengatakan bahwa kita ini zamannya Roh Kudus, ya. Allah Bapa di surga, Yesus duduk di sebelah kanan, Roh Kudus di bumi, di dalam saudara dan di dalam saya, ya. Nah, itu luar biasa saudara, sehingga Roh Kudus itu memampukan kita, ya, luar biasa. Yang ketiga saudaraku, ya, rahasia untuk kita manunggal dengan Roh Kudus. Biasanya kalau kita manunggal dengan Roh Kudus, dengan Roh Allah, saudaraku, kita memiliki kasih. Nah, ini luar biasa. Ada banyak orang Kristen yang tidak punya kasih, marahnya masih temperatur tinggi. Wah, kalau marah luar biasa, brok-brok, saudara. Wah, muntah. Nah, lupa semuanya, ya. Itu saudaraku, ya, orang seperti ini yang pasti belum manunggal dengan Roh. Ya, kalau sudah manunggal, buah-buah Roh itu muncul, keluar, kasih, sukacita, mengampuni, ya saudaraku, sabar, ya. Oh, Tuhan paringi sabar, ya. Terus gitu, itu buah-buah Roh. Ya, kalau saudara manunggal dengan Roh Kudus, cirinya saudara punya kasih, ya. Kasih yang sempurna. Orang yang punya kasih yang sempurna itu tidak takut, ya. Kalau saudara bersekutu dengan Tuhan, kalau saudara bimbang, takut, khawatir, ya, saudara harus bersekutu dengan Tuhan. Ya, nanti Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara, ya. Ya, ciri yang ketiga, yaitu rahasia yang ketiga, saudara punya kasih, ya. Wah, kasihnya luar biasa, ya, berubah karakternya menjadi panjang sabar, ya, mengampuni, ya, itu kasih, ya. Tidak menyimpan sakit hati, ya. Sampah buat apa disimpan, ya. Jangan simpan saudaraku. Orang ngomong sedikit jangan disimpan, ya. Nah, jangan menyimpan sakit hati, ya. Jadi kasih, ya. Orang kalau manunggal dengan Roh Kudus itu memiliki kasih, kasih agape, bukan kasih yang ada pamrih, ya, kasih daripada Tuhan. Nah, itu luar biasa, ya. Kasihnya Tuhan itu turun atas kita. Kita tidak mungkin bisa mengampuni kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan kepada kita. Ya, temperatur kita tinggi, tidak mungkin kita bisa sabar kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan kepada kita supaya kita bisa sabar. Ya, nanti dari buah-buahnya saudara tahu orang ini sudah menyatu dengan Roh Kudus dulu. Ya, ya, kasih, lihat kasihnya. Biar kita memiliki kasih. Aku harus punya kasih. Ya, aku ingin manunggal dengan Roh Kudus, aku harus punya kasih. Harus sabar, penuh penguasaan diri. Ya, sabar, penuh penguasaan diri. Ya, tidak pendendam, tidak sakit hati, ya. Sudah biasa saudaraku. Ada orang yang menghindari orang sakit hati, dia pindah dalam gereja lain. Padahal di gereja lain ya ada orang, pindah lagi gereja lain, di gereja lain ya ketemu orang. Di mana-mana banyak orang saudaraku. Kalau saudara tersinggungan ya di mana-mana ketemu orang. Saudara tidak mungkin menghindar, saudaraku. Ya pindah gereja B, dari gereja B pindah gereja C. Karena disakiti, nanti gereja C disakiti lagi. Ya, karena di mana-mana ya ketemu orang, saudara. Ya, masalahnya bukan dari orang, tapi masalahnya dari dia sendiri. Ya, kita harus punya kasih. Ya, jadi kalau kita menyatu dengan Roh Kudus, kasih Allah itu kasih itu luar biasa. Oh, kasih yang sempurna itu menghilangkan ketakutan. Ya, itu luar biasa. Kalau saya takut, saya ingat ayat ini. Kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan. Ya, ketakutan saya reda, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ya, luar biasa. Kita belajar tentang kemanunggalan dengan Roh. Rahasianya apa? Supaya kita manunggal dengan Roh. Ya, biasanya memiliki kasih. Ya, kasih dari Tuhan. Ya. Rahasia yang keempat, yang terakhir, saudaraku, kalau kita manunggal dengan Roh Kudus bagaimana? Saudara harus mengerti pribadi Roh Kudus, saudara. Ya, haleluya. Roh Kudus itu satu pribadi. Ya, dia punya perasaan. Oh Allah, Roh Kudus itu punya pribadi, saudaraku. Ya, dia bisa disakiti, didukakan bisa, dipadamkan bisa. Ya, nah saudara, dia punya pribadi, saudaraku. Ya, nah, Roh Kudus itu
Nah, Benny Hinn mengatakan seperti anak kecil. Kalau saudara sering omong ya, dia senang, dia dekat terus pada saudara. Dia terus ngomong dengan saudara. Ya. Tapi kalau saudara cuekin dia diam-diam akan meninggalkan saudara. Lama-lama dia saudara tidak pernah mendengar lagi suaranya. Ya. Nah, itu luar biasa. Nah, saudara harus mengerti sebelum saudara bergaul dengan Roh Kudus. Saudara harus tahu pribadinya. Ya. Dia itu satu pribadi. Bisa didukakan, bisa dipadamkan, saudaraku. Berarti bisa dibuat suka. Ya, itu Roh Kudus. Ya, dia manis, undang Roh Kudus. Hadirlah, penuhi saya. Maka saudara akan dilawat oleh Roh Kudus. Kalau saudara cuekin, ya saudara tidak dapat apa-apa. Saudara, ya, Roh Kudus itu seperti anak kecil. Dijak omong terus, dia mendekat kepada saudara. Ya, dia ngajak omong dengan saudara. Kalau saudara cuekin dia akan diam, dan lama-lama diam-diam, dan dia meninggalkan secara diam-diam. Ya, saudara tidak pernah dengar suaranya. Saudara butuh Tuhan, aku waktu ini bayar Tuhan. Roh Kudus berbicara, siapkan nomornya, siapkan nomor kontraknya, siapkan nomor rekeningnya. Padahal belum dapat berkat. Roh Kudus ngomong siapkan. Oh iya Tuhan, tak siapkan. Ya, disiapkan nomornya dulu, ya disiapkan. Nanti, saudaraku luar biasa, Tuhan berkati kita sehingga kita bisa kirim. Ya, itu memang luar biasa, saudaraku. Ya, sering dijak omong selamat malam Roh Kudus, selamat pagi. Ya, nah itu luar biasa. Nanti pada saat-saat yang tenang dia berbicara di sini. Ya, bukan di sini, di hati. Pada saat-saat tenang saudara bangun tidur, lagi tenang gitu dia bicara. Ya, pada saudara di belakang tenang gitu dia bicara. Karena dia bicara di sini. Ya, dari roh ke roh, ya, dari hati saudaraku, ya, itu roh. Ya, jangan cuekin dia, ajak Roh Kudus bicara. Dia satu pribadi, ya. Roh Kudus itu pribadi. Yesus bilang jangan mendukakan Roh Kudus, tidak ada ampun, ya. Karena Roh Kudus itu manis, lembut, ya. Tapi kalau dia bekerja sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat dia Allah, saudaraku. Ya, saudara, puji Tuhan, itu yang dapat saya bagikan 4 hal untuk mengenai rahasia menunggal dengan Roh Kudus. Ya, saudara, pertama, saudara harus sudah mengerti bahwa kita dilayakkan karena darah Yesus, bukan karena kebaikan kita, bukan. Ya, kita bertobat, kita dilayakkan oleh darah Yesus sehingga kita bisa menghampiri ruang kudus atau tahta Allah atau bisa menghampiri Allah. Itu karena darah Yesus, karena kita bertobat. Ya. Itu yang pertama, saudaraku ya. Nah, itu. Yang kedua, saudaraku, apa aja tadi ya? Yang pertama, saudara, yaitu supaya kita dilayakkan oleh Tuhan. Nah, memiliki kasih. Nah, itu. Ya, saudara memiliki kasih. Ya. Biasanya kalau dipenuhi Roh Kudus, menunggal dengan Roh Kudus, wah, orangnya berubah, karakternya berubah. Nah, itu memiliki kasih. Kasih kasih agape. Bukan polio, bukan eros, tapi agape, kasih Allah. Ya, yang berikutnya yaitu punya kehidupan persekutuan dengan Roh Kudus secara konsisten. Ya, konsisten. Tiap hari bersekutu dengan Tuhan. Ada jam-jam tertentu. Ya, itu luar biasa. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Roh Kudus satu pribadi. Ya, dia satu pribadi. Saudara, kalau kita melekat, firman Tuhan katakan, apa yang kamu minta, ya, kamu akan mendapatkan. Kalau kita melekat, kuncinya cuma kita melekat saja. Nanti disuplai, saudara. Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, kan selalu hijau daunnya, disuplai sama Tuhan. Wah, luar biasa. Tuhan Maha tahu. Masalahnya kita melekat enggak? Nah, itu saudaraku. Kalau kita melekat sama Tuhan, kita punya persekutuan yang konsisten dengan Tuhan, ya, itu luar biasa. Kita punya kasih, ya, kita mengerti pribadi Roh Kudus, saudaraku, luar biasa. Ya, kehidupan kita dia Maha tahu persis segala beban saudara. Dia Maha tahu persis keadaan saudara. Dia Maha tahu persis masalah saudara. Nah, itu luar biasa. Lain kali saya akan khotbah tentang bagaimana cara Allah bekerja. Ya. Kok bisa memahami, Pak? Bisa. Ya, ada beberapa hamba Tuhan menyampaikan, saya lihat bagus, saudaraku. Ya, kita berusaha memahami ya bagaimana Allah bekerja itu. Ya, jadi luar biasa. Biarlah kita menunggal dengan Roh. Ada rahasia yang menunggal dengan Roh.
Ya, saya ulangi, yang pertama, saudaraku, kalau kita mau menunggal dengan roh, kita mengerti bahwa kita dilayakkan karena darah Yesus, bukan perbuatan baik kita. Ya. Yang kedua, kita punya persekutuan yang konsisten dengan Tuhan. Yang ketiga, kita pasti memiliki kasih agape, kasih Allah. Ya, yang keempat, Roh Kudus satu pribadi. Wow, luar biasa. Kalau dia, jangan dicuekin dia, diajak. Ya, komunikasi. Saya ingat anak saya pernah sekolah di Don Bosco ya. Vicentius. Doa itu komunikasi manusia dengan Allah. Nah, komunikasi dua arah, saudaraku. Seringkali kita enggak, doanya hanya satu arah. Tuhan enggak pernah ngomong, karena kita enggak pernah kasih kesempatan dia ngomong. Kita ngomong diri, ya. Tuhan enggak pernah ngomong, karena kita enggak pernah kasih kesempatan dia ngomong. Nah, kalau dia ngomong, waduh luar biasa, lembut dia di sini kalau ngomong. Haleluya. Ya itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan Tuhan juga memberkati saya. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami telah menyampaikan apa yang Engkau suruh sampaikan, hamba-Mu telah menyampaikan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur berkat Tuhan turun atas kami, supaya kami mengerti kalau kami melekat kepadamu, punya persekutuan yang intim dengan Engkau. Engkau tinggal di dalam kami tinggal di dalam Engkau. Kami menunggal dengan Engkau, rahasianya menunggal dengan Engkau. Tuhan, Engkau punya janji, 1000 janji. Kalau kami menunggal kepadamu, perlindungan, berkat, penyertaan, kebutuhan kami dicukupi semuanya. Kalau kami menunggal dengan Engkau, bahwa kami pribadi lepas pribadi untuk menunggal dengan Engkau, supaya kami dicukupi kebutuhan kami, permasalahan kami. Bahkan sebelum kami butuh, Tuhan sudah sediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kalau Engkau disenangkan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau akan mengerti dan mencukupi kebutuhan kami. Terima kasih, Engkau akan bawa kami dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, yang lemah sudah Kau kuatkan, yang dalam masalah sudah Kau berkati, Kau berikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.